Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Politik Sumbar Channel. Pada video kali ini kita akan menampilkan calon-calon gubernur Sumatera Barat yang telah mendaftar ke partai politik untuk Pilkada 2024. Sebelum Anda menyaksikan, mohon like, subscribe, dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pilkada 2024 yang telah mendaftar ke Partai Nasdem. 1. Haji Epyardi Asda. M. Mar, gelar Datua Sultan Majolelo, lahir tanggal 11 Maret tahun 1962, adalah pengusaha dan politikus PAN yang menjabat sebagai Bupati Solok periode tahun 2021 sampai tahun 2024 dan anggota DPR RI fraksi P3 periode sejak 2004 hingga 2018. Epyardi Asda mendaftar ke Partai Nasdem sebagai bakal calon gubernur Provinsi Sumatera Barat. Epyardi Asda menunjukkan keseriusannya untuk maju pada Pilkada Sumbar 2024. Sabtu 4 Mei 2024 politikus PAN itu mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumbar ke Partai Nasdem. Epyardi tiba di kantor DPW Nasdem di Padang bersama dengan rombongan sekitar pukul 11. Di sana ia disambut oleh Ketua DPW Nasdem Sumbar, Fadli Amran, dan jajarannya. Epyardi mengatakan bahwa Nasdem merupakan partai pertama tempat ia mendaftarkan diri sebagai balon gubernur Sumbar. Setelah mendaftar ke Nasdem, ia akan mendaftar ke beberapa partai. Sebelum mendaftar ke DPW Nasdem Sumbar, Epyardi berkunjung ke kantor DPP Nasdem di Jakarta untuk menjalin komunikasi. Ia juga sudah mendapat restu dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, untuk mendaftar ke DPW partai-partai di Sumbar sebagai balon gubernur. Saya memilih Nasdem sebagai tempat mendaftar karena Nasdem partai besar secara nasional. Selain itu, PAN tak bisa maju sendiri untuk mengusung calon gubernur. Kalaupun bisa mengusung calon sendiri, PAN tak akan maju sendiri karena membutuhkan partai lain. Prinsip saya, Superman tidak ada, yang ada super tim, ujar Bupati Solok tersebut. Setelah mendaftar, Epyardi menyatakan bahwa ia bersedia untuk mengikuti semua tahapan pendaftaran calon kepala daerah di Nasdem. Tahapan yang sudah dilalui Epyardi ialah mengambil formulir pendaftaran, lalu mengembalikan formulir tersebut. Mudah-mudahan tahapan-tahapan pendaftaran di Nasdem mampu dijalani oleh Pak Epyardi. Tahapan pendaftaran selanjutnya adalah rapat pleno internal Partai Nasdem. Setelah itu, kami mengundang calon yang mendaftar untuk mengikuti fit and proper test di Jakarta. Setelah itu, diadakan survei, lalu diplenokan di DPP Nasdem. Saat ditanya wartawan tentang rencana Nasdem berkoalisi dengan PAN untuk mengusung Epyardi Asda, Fadli mengatakan bahwa pihaknya akan bertemu dengan ketua-ketua partai di Sumbar, khususnya Ketua PAN Sumbar, untuk membahas hal tersebut. 2. Profesor Dr. Andes Haji Ganefri, MPD, PhD gelar Datuk Junjungan Nan Bagadiang, lahir tanggal 17 Desember tahun 1963, adalah seorang dosen, pengajar, dan akademisi teknik Indonesia. Ia merupakan Rektor Universitas Negeri Padang UNP, 2 periode sejak 2016 hingga 2024 dan menjabat Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2024. Ia tercatat sebagai Ketua Badan Pembina Universitas Bung Hatta. Siap lakukan perubahan. Ganefri daftarkan diri ke Partai Nasdem Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024 dengan diantar pengurus DPP Iluni UNP dan DPW Iluni UNP Sumbar. Ganefri mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Barat Sumbar ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem dan DPW Demokrat Sumbar. Ganefri disambut langsung oleh Ketua Dewan DPW Fadli Amran dan pengurus Partai Nasdem Sumbar, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ganefri datang bersama rombongan untuk mengantarkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumbar. Ini perdana kami mengantarkan formulir di Nasdem. Nasdem sebuah partai besar yang mengusung perubahan. Oleh sebab itu, kita akan berkolaborasi dengan semua parpol. Saya bukan dari politisi tapi hari ini saya mendaftar sebagai calon gubernur dari akademisi melalui Partai Nasdem.
dan Partai Demokrat, ungkap Ganefri. Ganefri mengatakan, Nasdem mengusung perubahan. Tentu hal ini sejalan dengan pemikirannya bahwa Sumbar perlu perubahan untuk Sumbar yang lebih maju. Menurutnya tidak ada alasan baginya untuk membiarkan Sumbar seperti ini. Tentu Sumbar semakin tertinggal, khususnya di bidang pendidikan dan pariwisata. Untuk itu, Sumbar harus berubah untuk lebih maju dan perubahan ini diperlukan inovasi-inovasi yang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang lebih lincah untuk memimpin masa depan Sumbar, ungkap Ganefri yang telah 2 periode sebagai Rektor Universitas Negeri Padang. Insya Allah, jika saya didukung penuh oleh Nasdem dan parpol lainnya, kami yakin bisa membawa Sumbar ini ke lebih maju. Saya membayangkan UNP sebagai Sumbar kecil, dan saya berhasil merubahnya dari kondisi dengan inovasi-inovasi yang baru, dan menjadi perguruan tinggi kelas dunia, katanya lagi. Lebih jauh Ganefri mengatakan, dirinya akan membawa Sumbar dengan kondisi yang lebih maju dengan mengedepankan sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Inilah calon gubernur Provinsi Sumatera Barat yang mendaftar ke Partai Demokrat. 1. Setelah Nasdem, Epyardi Asda mendaftar ke Demokrat untuk ikut Pilkada Sumatera Barat 2024. Epyardi yang didampingi Ketua DPW PAN Indra Datua Rajo Lelo serta sejumlah kader lainnya mendatangi kantor Demokrat Sumbar Jalan Ayani Padang sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sabtu 4 Mei 2024. Di Demokrat, Epyardi sudah dinanti Bendahara DPD Demokrat Sumbar Darman Sahladi serta sejumlah pengurus Demokrat lainnya. Saya membuktikan keseriusan maju di Pilgub Sumbar dengan mendaftar ke sejumlah partai. Tadi sudah di Nasdem dan sekarang di Demokrat, kata Epyardi kepada wartawan. Sabtu 4 Mei 2024 di kantor Demokrat Sumbar. Menurut Epyardi, untuk memajukan Sumbar butuh super tim, bukan satu orang atau sekelompok saja. Kita butuh dukungan semua pihak, berkolaborasi untuk memajukan Sumbar yang telah stagnan pembangunan dan jauh tertinggal dengan daerah lain, kata Epyardi Asda. Epyardi Asda mengatakan untuk maju di Pilgub Sumbar dirinya sudah membuka komunikasi politik dengan banyak tokoh dari lintas partai. Sementara itu, Bendahara Demokrat Sumbar Darman Sahladi mengatakan Epyardi Asda merupakan orang pertama yang mendaftar di Demokrat untuk Pilgub Sumbar. Sejak dibuka pada tanggal 19 April lalu, Pak Epi orang pertama yang mendaftar. Kita buka hingga tanggal 6 Mei mendatang, kata Darman. 2. Setelah Nasdem, Ganefri serahkan pendaftaran ke Demokrat Sumbar. Rektor Universitas Negeri Padang UNP Ganefri juga menyerahkan pendaftaran diri ke kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Demokrat Sumbar untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Barat Sumbar, Minggu, 5 Mei 2024. Demokrat partai pernah berkuasa di Indonesia. Terakhir SBY 2 periode dan banyak terobosannya. Hari ini kami, Ganefri, menyampaikan ke masyarakat kami akan mewakafkan diri untuk mimpin Sumbar sebagai gubernur, ujar Ganefri. Ia mengatakan, keinginan maju sebagai bakal calon gubernur Sumbar pada Pilkada 2024, demi meningkatkan pembangunan dan perubahan Sumbar ke arah lebih baik lagi dan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sejumlah sektor. Kami akan mengabdikan diri jika diberikan amanah melalui Partai Demokrat. Kami bukan seorang politisasi tapi akademisi, namun sering komunikasi dengan politisi membangun Sumbar, katanya. Ganefri juga mengatakan, selain Demokrat Sumbar dirinya sebelumnya telah menyerahkan pendaftaran diri ke Nasdem Sumbar. Kemudian, juga akan mendaftar ke Gerindra, serta tetap menyiapkan berkas untuk mendaftarkan ke partai politik lainnya. Saya memang diusulkan oleh Golkar. Saya akademisi. Saya berharap bisa diusulkan oleh semua parpol untuk maju sebagai calon gubernur Sumbar. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mengoptimalkan semua dan jaringan yang ada, ujarnya. Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pilkada 2024 yang telah mendaftar ke Partai Golkar. 1. Ganefri diusung dan telah mendaftar di Partai Golkar. Rektor UNP Ganefri telah mendaftarkan diri di partai berlambang pohon beringin tersebut. Kita telah memberikan rekomendasi untuk Pak Ganefri untuk jadi calon gubernur.
Ia mengatakan bahwa Golkar memang menginginkan terciptanya sebuah koalisi besar guna mengalahkan partai politik penguasa di Sumbar, yakni PKS. Dengan koalisi tersebut, kandidat yang mereka usung bisa bertarung secara head-to-head dengan calon gubernur petahana. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Golkar Sumatera Barat mengusungkan Profesor Ganefri sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Rektor Universitas Negeri Padang UNP Profesor Ganefri mengatakan dukungan dari Partai Golkar Sumbar sudah jelas. Meskipun begitu, saat ini ia terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas. Profesor Ganefri mengatakan sosialisasi akan terus dilakukan. Kalau memang diterima oleh masyarakat, maka ia siap maju sebagai calon gubernur Sumbar. Kita masih sosialisasi. Kita lihat dululah bagaimana respons masyarakat. Kalau ada dukungan dari masyarakat, kenapa tidak? Kita inginkan Sumbar lebih maju, katanya. Kemunculan nama Rektor Universitas Negeri Padang ini pun dibenarkan Sekretaris DPD Golkar Sumbar Desra Ediwan awal April lalu. Sosok Prof. Ganefri dianggap mumpuni memimpin Sumbar ke depan. 2. Setelah Partai Nasdem dan Partai Demokrat, Kapten Haji Epyardi Asda, M.Mar mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Barat untuk melakukan pendaftaran maju pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024. Senin 6 Mei 2024 di Jalan Pramuka Raya, Kota Padang. Terlihat Kapten Haji Epyardi Asda didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional, PAN, Sumbar Indra Datuk Rajo Lelo dan pengurus DPW lainnya menyerahkan formulir pendaftaran, yang diterima langsung oleh Sekretaris DPW Partai Golkar Dr. Andes Desra Ediwan Anantanur bersama seluruh petinggi dan kader Partai Golkar Sumatera Barat. Saat menyerahkan formulir pendaftaran, Epyardi mengatakan bahwa untuk memenangkan pemilihan gubernur nanti dirinya akan selalu berikhtiar dengan menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik dan salah satunya adalah Partai Golkar. Epyardi Asda yakin, Partai Golkar adalah salah satu partai politik yang memiliki kader yang solid, mulai dari tingkat DPP sampai mengakar ke tingkat PAC dan selalu ada di hati masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Partai Golkar saat pemilu legislatif lalu. Partai Golkar adalah salah satu partai yang mempunyai kader yang solid. Justru itu saya mengajak Partai Golkar untuk bergabung bersama-sama dalam memenangkan pemilihan gubernur nantinya, ucap Epyardi Asda. Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pilkada 2024 yang telah mendaftar ke Partai Gerindra. 1. Epyardi Asda terus mengajak partai-partai untuk berkoalisi dengan Pandemi maju sebagai calon gubernur Sumbar. Pada Jumat 17 Mei 2024 ia mendaftar ke DPD Gerindra Sumbar. Sebelumnya, ia mendaftar ke Nasdem, Demokrat, dan Golkar. Epyardi datang ke kantor DPD Gerindra Sumbar di Padang untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah. Ia datang didampingi oleh Dodi Hendra, kader Gerindra yang menjadi ketua DPRD Kabupaten Solok. Di sana Epyardi menceritakan kedekatan hubungannya dengan Gerindra. Sewaktu ia akan maju sebagai calon Bupati Solok, katanya, banyak orang yang ingin menjadi wakilnya. Namun, ia memilih kader Gerindra, John Pandu, sebagai wakilnya karena ia merasa dekat dengan Prabowo. Pandangan saya ke Gerindra. Gerindra ada dalam hati saya sejak awal. Gaya kepemimpinan saya sama dengan Pak Prabowo. Sampai sekarang Pak Prabowo panggil saya, Kapten. Padahal, sejak 2015 tidak bertemu beliau. Tapi beliau masih ingat saya, tuturnya. Peristiwa yang diceritakan Epyardi tersebut terjadi dalam Rakornas PAN pada Kamis 9 Mei 2024. Dalam kesempatan itu Prabowo mendukung Epyardi untuk maju sebagai calon gubernur Sumbar. Prabowo bahkan berharap Epyardi mengambil kader Gerindra sebagai wakilnya. Kepada pengurus DPD Gerindra Sumbar, Epyardi menyampaikan bahwa ia mengajak Gerindra untuk bersama-sama membangun Sumbar. Ia bercita-cita menjadikan Sumbar sebagai provinsi terbaik di Sumatera. Saat ditanya wartawan tentang tindak lanjut harapan Prabowo yang ingin Epyardi mengambil kader Gerindra sebagai wakil, Epyardi mengatakan bahwa ia akan mengikuti arahan Prabowo. Kalau perintah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih wakil saya dari Gerindra, saya ikut.
Yang penting orang itu politisi dan sudah sama-sama berjuang dengan kita, ujar Epyardi Asda. 2. Ganefri menyerahkan pendaftaran diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Barat ke kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Sumatera Barat. Minggu 19 Mei 2024. Ganefri siap dan akan komitmen terhadap program diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kami sangat berharap kepada Gerindra sebagai partai yang memiliki presiden terpilih. Kami berharap pemimpin Sumbar harus didukung Gerindra. Kami datang mendaftar sangat berharap dapat dukungan penuh dari Gerindra, ujar Ganefri saat menyerahkan formulir pendaftaran. Ganefri mengatakan, sudah saatnya mengganti rezim di Sumbar, dan dirinya merasa Gerindra sudah melakukan konsolidasi hingga tingkat pusat. Menurutnya, keinginan aspirasi masyarakat untuk menggantikan rezim sangat tinggi, sehingga dirinya ingin melakukan perubahan mendasar untuk Sumbar. Untuk itu, kata Ganefri, dirinya sangat berharap Gerindra bisa memainkan peran strategis. Ganefri memiliki program dan pengalaman memimpin organisasi dan lainnya. Dirinya juga membayangkan UNP sebagai sumber kecil dan berhasil merubah dari kondisi dengan inovasi-inovasi yang baru dan menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Jika saya diberikan kesempatan Gerindra, saya akan mewakafkan diri secara maksimal untuk memimpin Sumbar. Kami minta dukungan dari semua pihak, partai politik, Ninik Mamak, dan semua lapisan masyarakat Sumbar, ujarnya. Demikianlah video mengenai calon gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk Pilkada 2024 yang telah mendaftar ke partai politik. Mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.